menyiarkan dialog luar studio pasca pemilu tahun 2024 langsung dari aula kantor Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Toli-Toli. Tentunya pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Dako Pemean terhadap Pilpres maupun Pileg tahun 2024. Bersama saya, presenter Anda, Datra Hasan, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Di pagi hari ini tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0852 4248 6001. Anda bisa memberikan pertanyaan, saran maupun masukan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Kepala Wilayah Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Toli-Toli, Bapak Arham Jakub, SH. Saya coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Ya. Kemudian yang kedua, narasumber kedua ada dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dako Pemean PPK, yakni Bapak Hasrudin. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak untuk para pemirsa pendengar setia RRI Toli-Toli. Ya. Pendengar, kami juga masih menunggu sejumlah narasumber lainnya, yakni dari Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dako Pemean, Bapak Ibda Sugiarta, yang saat ini mencoba untuk datang kemari. Kami masih mencoba untuk terhubung dengan beliau. Pendengar dimanapun Anda berada, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Dako Pemean pada Pilpres dan Pileg 2024. Ya, saya pertama ke Ketua PPK Kecamatan Dako Pemean, Pak Hasrudin. Melihat tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan pemilihan presiden maupun legislatif di tanggal 14 Februari 2024 lalu. Tentunya melihat bagaimana mungkin presentasi dari partisipasi masyarakat Kecamatan Dako Pemean dengan jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam pemilu yang sudah berlalu di 2020 Februari bulan lalu. Silakan Pak Hasrudin. Ya, terima kasih Bapak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres kemarin tahun 2024 sudah terlaksana, yang mana jumlah pemilih kemarin itu ada sekitar di angka 7.257. Kemudian yang menggunakan hak pilih pada Pilpres dan Pileg dan Pilpres kemarin berada di angka 5.860 pengguna hak pilih. Jadi dipersentasikan berarti berada di sekitaran 81% kurang. Itu yang menggunakan hak pilihnya. Namun kemarin kami dari PPK sudah melakukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan hal ini, sehingga ada beberapa tahapan kegiatan sosialisasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana secara langsung itu kami melakukan pendidikan pemilih yang langsung ke pemilih. Kemudian secara tidak langsung itu kami melakukan sosialisasi secara lewat media sosial dan penempelan stiker untuk mensosialisasikan pemilih di pemilihan di tahun 2024. Ya. Baik, saya ke Pak Camat Dako Pemean, Pak Arham. Tentunya menyikapi apa yang disampaikan tadi oleh Ketua PPK, bagaimana mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Dako Pemean. Tentunya upaya apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam hal ini di wilayah Kecamatan Dako Pemean dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap memberikan hak suaranya, kemudian hak pilihnya pada
pemilihan Pilpres maupun Pileg. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kecamatan Dakopemean untuk mendorong masyarakat agar partisipasi bisa meningkat di masa mendatang. Silakan Pak Arham. Ya, terima kasih Pak Datra. Jadi pemerintah kecamatan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini PK dan jajarannya ke bawah, ini gencar melakukan sosialisasi kepada para calon-calon pemilih kita. Kita tahu bahwa di Kecamatan Dakopemean ini jumlah pemilih kita sebesar 7.257 orang wajib pilih. Ini yang kemudian yang kita sasar untuk melakukan sosialisasi, mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya. Dengan menanamkan kesadaran bahwa pemilihan yang akan kita lakukan ini adalah untuk memilih calon-calon wakil-wakil masyarakat kita, wakil-wakil rakyat kita yang akan duduk di lembaga legislatif, sekaligus juga memilih calon pemimpin negara pada saat itu. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang kemudian gencar kita berikan kepada masyarakat kita, sehingga tertanam dalam memori mereka bahwa perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan ini harus kita sukseskan. Alhamdulillah kemarin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua PPK tadi, bahwa partisipasi wajib pilih kita pada Pileg 2024 kemarin bulan Februari itu berada di angka 81% lebih ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dibanding dengan pemilihan sebelumnya, ini ada kenaikan yang signifikan. Jadi upaya-upaya ini yang terus kita lakukan, bagaimana caranya mereka bisa tertarik untuk datang ke TPS, ke tempat-tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai masyarakat dalam pesta demokrasi. Tidak hanya pemilih-pemilih itu yang terutama yang kita sasar ini adalah pemilih-pemilih pemula, baik itu yang purna tugas dari TNI dan Polri maupun anak-anak yang baru meranjak usia dewasa, yang sehingga dikatakan masuk kategori dalam wajib pilih. Saya kira seperti itu Pak Datra. Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga sudah kedatangan dengan narasumber kita yang ketiga, yakni dari Kepolisian Sektor Kecamatan Dakopemean, ada Bapak Aibtu Dede Sopian, Kanit Intelkam Polsek Dakopemean. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aibtu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, tentunya dengan topik kita di pagi hari ini Pak Aibtu Dede, partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Dakopemean terkait dengan Pileg dan Pilpres di 2024. Tentunya dari pihak kepolisian sendiri bagaimana upaya dalam memberikan juga dukungan kepada penyelenggara pemilu agar tetap masyarakat di wilayah Kecamatan Dakopemean ini tetap menjaga situasi dan keamanan sehingga tetap memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksakan. Silakan Pak Aibtu Dede. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kepolisian Sektor Bawelan, ya kebetulan saya mewakili Bapak Kapolsek yang seyogianya beliau saat ini ada halangan, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Kami dari Kepolisian Sektor Dakopemean, terutama dari pihak keamanan, mendukung penuh tentunya tahapan-tahapan yang dilalui dalam pilkada ini dengan memberikan pengamanan agar masyarakat yang berpartisipasi untuk menyalurkan suaranya di TPS mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Selain itu, kami juga dengan pihak Kecamatan Dakopemean, kemudian dengan penyelenggara yaitu PPK Kecamatan Dakopemean, serta dengan pengawas pemilu yaitu Panwas Sam Dakopemean bersinergi dan bekerja sama sehingga akan terciptanya suasana yang aman dan kondusif serta tahapan-tahapan yang akan dilalui akan berjalan dengan lancar. Kemudian upaya kami juga dari Kepolisian Sektor Dakopemean
dalam mendukung partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilih pada pilkada mendatang dengan cara menurunkan para Babin Kamtimas yang ada di 4 desa kami, yaitu memberikan himbauan dan mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan untuk menyalurkan suaranya untuk pilkada mendatang, sehingga dapat menentukan pemimpin yang akan membangun dan memimpin wilayah Toli-Toli ini 5 tahun ke depan. Kemudian selain itu, dari pihak kepolisian juga yang bekerja sama dengan PPK sama-sama mengawal dalam pendataan pemilih, yaitu melakukan pengamanan terhadap kinerja Pantarlih dalam pendataan wajib pilih ini. Demikian. Ya, saya kembali ke Pak Hasrudin menyikapi topik kita di pagi hari ini, partisipasi. Tentunya kita ketahui bersama seperti sebelum pelaksanaan pemilu, tentunya daftar pemilih tetap ini menjadi acuan dari penyelenggara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih. Tentunya terkait dengan DPT ini, bagaimana upaya dari PPK sendiri untuk agar masyarakat yang benar-benar berdomisili di wilayah Kecamatan Dakomean agar terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Jangan sampai mereka tidak terdaftar sebagai daftar pemilih sehingga mereka tidak menyalurkan hak suaranya di setiap pemilihan, baik itu Pilpres maupun Pilkada. Silakan Pak Hasrudin. Terima kasih Pak. Terkait masalah pengguna daftar pemilih yang sementara ini yang kami lakukan tahapan yang dilakukan oleh PPK dan PPS yaitu adalah tahapan pencoklikan yang mana sudah kami himbaukan kepada PPS dan Pantarlih agar supaya ketika melakukan pendataan tidak ada yang terlewatkan masyarakat yang terdaftar dalam formulir daftar pemilih itu harus tercoklit. Kemudian masyarakat yang punya potensial untuk memilih harus juga dilakukan pencoklikan agar supaya hak pilih dari seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih itu tidak dihilangkan. Karena kenapa? Hal ini bisa berpotensi kepada kita di jajaran penyelenggara bisa dikenakan sanksi pidana ketika teman-teman penyelenggara di tingkatan bawah tidak melakukan pencoklikan yang benar kepada pemilih yang punya hak pilihnya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Saya langsung ke Pak Camat, Pak Arham. Tentunya juga dari pemerintah Kecamatan Dakomean dalam menghasilkan DPT di PPK. Tentunya juga administrasi dari seluruh masyarakat di Kecamatan Dakomean juga harus sempurna. Artinya jangan sampai ada masyarakat yang tidak memiliki KTP maupun kartu keluarga tapi tidak terdata sehingga mereka tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Ini bagaimana upaya dari pemerintah Kecamatan Dakomean agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk administrasi mereka itu supaya bisa tertib sehingga tidak terlewatkan dalam setiap pemilu. Silakan Pak Arham. Ya, memang di awal itu pihak PPK ini sudah memberitahukan ke kami, pemerintah kecamatan, bahwa masih ada sejumlah warga kita wajib pilih itu yang ternyata belum memiliki identitas kependudukan. Sehingga kami mengambil langkah-langkah antisipasi sebelum pelaksanaan pileg kemarin, itu kita menyurat ke seluruh desa, seluruh kepala desa agar menginventarisir warganya yang belum memiliki identitas kependudukan, baik yang sudah wajib pilih maupun belum. Nah itu kemarin kita sudah menyurat ke semua kepala desa dan alhamdulillah semua pemerintah desa itu meresponnya dengan melakukan menginventarisir warganya untuk mengurus identitas kependudukan mulai dari kartu keluarga, kepala keluarga, kartu KK, kartu keluarga sampai dengan kartu tanda penduduk. Ini yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah desa untuk datang ke Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus administrasi kependudukan. Alhamdulillah semua itu bisa teratasi dan tidak ada lagi wajib pilih kita yang tidak beridentitas saat ini, identitas kependudukannya.
Nah, kecuali mungkin ada pemilih-pemilih baru lagi untuk menghadapi pilkada nanti ini, mungkin ada pemilih-pemilih pemula yang nanti akan kita inventaris kembali bahwa ketika mereka belum memiliki identitas, ini juga kembali akan dianjurkan untuk melakukan pengurusan identitas kependudukan tersebut, Pak Datra. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0852 4248 6001. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai partisipasi warga Kecamatan Dakopemean terhadap Pileg maupun Pilpres 2024. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, langsung dari Aula Kantor Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-Toli, dialog luar studio pasca pemilu tahun 2024. Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Aibtu Dede. Pak Aibtu Dede, tentunya dalam pemilu 2024 yang sudah berlalu kita laksanakan, tentunya bagaimana pantauan dari pihak kepolisian khususnya dari Polsek Dakopemean melihat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya? Apakah terdapat mungkin masyarakat yang tidak, artinya ingin menyalurkan hak pilihnya tapi mereka ingin menyalurkan hak pilihnya, namun bagaimana melihat situasi di setiap TPS maupun pada penyelenggaraan pemilihan kali ini? Silakan Pak Aibtu Dede. Terima kasih. Alhamdulillah pada pemilu 2024 yang lalu, dari hasil pantauan kami dan tentunya melalui pengamanan para petugas TPS serta petugas-petugas lainnya terkait masalah pemilu, kami melihat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya, alhamdulillah sangat antusias. Adapun kendala-kendala terkait seperti
yang Bapak Camat sampaikan, yaitu terkait masalah data kependudukan, semua bisa teratasi tentunya dengan kerjasama antara pemerintah, kepolisian, serta penyelenggara dan pengawas pemilu. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Hasrudin, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Dako Pemian. Ya, menyikapi berbagai persoalan pada pemilu 2024 lalu. Tentunya ini yang menjadi persoalan bagi masyarakat. Bagaimana ketersesuaian antara wilayah-wilayah, misalnya dapil, kemudian antara pemilih yang berdomisili, kemudian KTP. Nah, tentunya ini juga bagi pemilih yang di luar dari domisili KTP-nya, sehingga jangan sampai ada pemilihan ulang, sehingga itu menyebabkan terjadinya pemilihan ulang. Ini bagaimana antisipasi dari PPK Kecamatan Dako Pemian sendiri dalam upaya memberikan edukasi kepada penyelenggara mungkin tingkat PPS maupun KPPS agar jeli terhadap pemilih dalam hal ini KTP. Silakan Pak Hasrudin. Ya, tentunya belajar dari pemilu kemarin, kami sudah melakukan himbauan kepada penyelenggara kami di tingkat bawah, baik itu PPS, KPPS, ketika proses pemilihan dan proses penghitungan suara itu kemarin, kami sudah menyampaikan bahwa bekerja sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditentukan oleh KPU RI untuk melakukan seluruh kegiatan, baik itu untuk proses pemilu supaya tidak keluar dari relnya, karena ketika hal ini terjadi itu saja bisa membuat atau menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin seperti itu. Baik, saya ke Pak Camat, Pak Arham. Tentunya dengan di Kecamatan Dako Pemian dengan 4 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dako Pemian, ini yang menjadi penyebab masih masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya itu seperti apa? Apakah memang mereka sikap acuh atau memang karena tidak ada undangan untuk memilih? Silakan Pak Camat. Ya, jadi secara umum kalau kita melihat bahwa yang pertama adalah menyangkut masalah kesadaran, Pak. Kesadaran dari para wajib pilih yang sudah, meskipun sudah terima surat panggilan, tetapi mungkin yang pertama karena kesadaran yang minim. Kemudian lupa, itu satu, Pak. Kemudian kemarin itu kita dapat kasus bahwa ada yang lupa di mana dia taruh surat panggilannya, Pak. Ini kelalaian yang dimiliki oleh para wajib pilih kita, tapi artinya bahwa ini semua dapat kita atasi, dapat kita evaluasi agar kedepannya ini tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian untuk partisipasi pemilih sendiri, kita memang berharap kepada penyelenggara pemilu yang ada di tingkat kecamatan agar benar-benar memastikan kita punya data pemilih ini betul-betul valid, sehingga di dalam pelaksanaannya nanti itu tidak terjadi lagi hal-hal yang pernah terjadi di Februari 2024 kemarin. Yang pertama adalah menyangkut ketika hari ini dia didata sebagai pemilih di desa ini, misalnya contoh saja di desa Galumpang ya, di TPS 2 misalnya desa Galumpang, dia terdata di situ sebagai pemilih. Tetapi dalam range waktu dari pendataan ke hari H pemungutan suara itu biasanya terjadi perpindahan atau terjadi mutasi penduduk misalnya. Ini yang kemudian tidak dilapor kepada penyelenggara pemilu, baik di tingkat PPK sampai di tingkat PPS yang ada di desa maupun di KPPS-nya sendiri gitu. Itu tidak ada penyampaian, sehingga pada saat kita lakukan pemanggilan tiba hari H pemungutan suara itu mereka tidak datang. Itu yang pernah terjadi di 2020 di Februari 2024 kemarin. Nah, ini untuk menghindari hal-hal itu kita meminta kepada wajib pilih yang ada di Dako Pemian ini khususnya umumnya agar
jangan lagi terjadi hal seperti itu. Kalaupun mau terjadi perpindahan, mutasi penduduk dan lain sebagainya, ya segera dilapor ke pemerintah desa, dilapor ke panitia pemungutan suara yang ada di desa, maupun ke kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di tiap desa. Jadi saya kira itu Pak Datra. Ya, baik. Ya. Saya lanjut ke Pak Hasrudin. Mungkin bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Camat terkait dengan masih banyaknya masyarakat yang terkadang setelah dilakukan pendataan mereka pindah atau memilih di tempat lain. Ini bagaimana dari PPK sendiri menyikapi persoalan pemindahan masyarakat yang pindah memilih ini? Silakan Pak Hasrudin. Ya, tentunya kami selaku penyelenggara di tingkatan PPK ketika mendapatkan hal-hal seperti itu, tentunya kami menyarankan kepada pemilih untuk memilih di tempat sesuai di mana dia memilih. Kemudian untuk menghindari hal-hal seperti itu, kami dari PPK sudah melakukan himbauan kepada PPS tingkat kemudian penyelenggara tingkat bawahnya lagi untuk bagaimana berupaya memberikan kepada pemilih tempat di mana tempat terdekat di mana mereka melakukan hak pilihnya. Jangan diberikan mereka tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Itu yang upaya-upaya yang kami lakukan. Bagaimana caranya memfasilitasi pemilih itu menggunakan hak pilihnya tidak jauh dari tempat dia berdomisili, seperti itu. Baik, saya lanjut ke Pak Aibtu Dede. Ya, Pak Aibtu Dede tentunya dari kepolisian kita ketahui bersama tidak menyalurkan hak pilihnya, namun bagaimana keikutsertaan Polsek dalam menghimbau masyarakat agar memilih pemimpin sehingga juga tidak terkesan mendukung salah satu pasangan calon. Silakan Pak Aibtu Dede. Terima kasih. Tentunya kami dari kepolisian harus bersikap netral, mau tidak mau harga mati sikap netral, karena tidak ada satupun yang kita dukung. Agar mendukung tersenggalanya pemilu ini, kami dari kepolisian tentunya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, menurunkan para Babin Kamtimas untuk memberikan himbauan pada kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun pada pelaksanaan sholat Jumat ataupun pada ibadah-ibadah Natal atau ibadah lainnya, di mana adanya tempat-tempat perkumpulan masyarakat, yaitu memberikan himbauan dan mengajak kepada masyarakat agar mengikuti pemilu agar menyalurkan hak suaranya sehingga dapat menentukan pemerintah ke depan. Selain itu, kami tetap memberikan pengamanan kepada pemilihan ini, pada pilkada ini, dalam tahapan apapun, apakah diminta ataupun tidak, apakah pada waktu-waktu tertentu, dan kami tidak terikat dengan hal itu karena sudah merupakan kewajiban. Ketika ada tahapan, ada kegiatan, kami harus siap melakukan pengamanan. Selain itu, kita ulangi lagi, tetap koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah kecamatan, dengan PPK, dengan pengawas pemilu yang ada di wilayah Kecamatan Dakom Pamian. Mungkin demikian, Pak. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berpartisipasi di layanan interaktif kami 0852 4248 6001. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Dakom Pamian pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 di 0852 4248 6001. Kami tunggu atensi Anda di layanan kami. Ya, kita lanjut di perbincangan kita di pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Camat. Tentunya dalam mendorong partisipasi masyarakat, tentunya seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan menghimbau kepada masyarakat dengan gencar. Tentunya bagaimana juga upaya dari pihak kecamatan sendiri dalam memberikan
ajakan netralitas bagi seluruh aparat maupun pegawai pemerintah agar tetap pada rambu-rambunya sehingga masyarakat tetap menyalurkan hak pilih tidak sesuai dengan ajakan atau dukungan dari misalnya salah satu pasangan calon. Silakan Pak Arham. Anjuran atau himbauan itu kami sampaikan bukan hanya terbatas pada lingkup aparatur sipil negara, tetapi kepada seluruh masyarakat wajib pilih itu kita sampaikan bahwa memilih pemimpin, memilih wakil-wakil rakyat kita itu berdasarkan hati nurani, kata hati. Ya, itu yang penting. Sehingga menciptakan netralitas dalam satu pesta demokrasi itu ya betul-betul kita lakukan dengan memberikan pemahaman kepada seluruh wajib pilih agar mereka memilih dalam pemilihan umum itu bukan berdasarkan atas tekanan atau bukan berdasarkan atas sogokan terutama. Misalnya seperti itu yang terjadi. Makanya ya tergantung kalau memang ternyata bahwa di lapangan terjadi hal-hal demikian, ya itu terpulang kepada masing-masing person yang melakukan menyalurkan hak pilihnya. Nah, ini tapi anjuran dari pemerintah kepada seluruh masyarakat tidak hanya terbatas di kalangan aparatur sipil negara maupun di aparat-aparat desa kita, itu tidak hanya terbatas di situ, tapi kepada seluruh masyarakat kita sampaikan hal itu, bahwa memilih harus bersikap netral dan tidak berdasarkan tekanan dari siapapun, dari pihak manapun maupun dari siapapun. Jadi seperti itu Pak Datra yang kita lakukan selama ini. Baik. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0852-4248-6001. Anda bisa memberikan saran maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Namun sebelum lanjut di dialog kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan dialog luar studio pasca pemilu tahun 2024. Langsung dari aula kantor Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Kita lanjut dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Hasrudin, Ketua PPK Kecamatan Dako Pemean. Tentunya bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, apa yang menjadi target dari PPK Kecamatan Dako Pemean dalam meningkatkan partisipasi pemilih sehingga warga atau wajib pilih ini dapat menyalurkan hak pilihnya di pemilu yang akan datang. Silakan Pak Hasrudin. Ya, tentunya mengenai target kami PPK Dako Pemean untuk bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilih nanti untuk Pilkada tahun 2024 ini, langkah-langkah yang kami lakukan nanti ke depan adalah sesuai keputusan 620 KPU RI bahwa terkait masalah metode teknis untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu kami akan melakukan ada strategi-strategi sesuai dengan petunjuk bahwa
untuk sasaran sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu adalah sosialisasi kepada pemilih pemula, sosialisasi kepada pemuda atau perempuan, kemudian kelompok marginal, kemudian lagi ada namanya kelompok-kelompok petani dan nelayan. Itu adalah sasaran-sasaran yang akan kami tempuh nanti ke depannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ini juga sesuai dengan koordinasi kami dengan pemangku divisi Parmas SDM Kabupaten Tol-Tolti, bahwa untuk meningkatkan partisipasi nanti pemilih, 7 kategori yang sasaran nanti ke depan bisa dilakukan 3 kali dalam melakukan sosialisasi untuk satu segmennya. Nah, itu nanti itulah yang mereka sampaikan kemarin kepada kami, bahwa tentunya harapan itu bisa dilakukan tentunya nanti selesai rapat kerja antara KPU dan PPK untuk melakukan sosialisasi itu, seperti itu. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Aibtu Dede. Tentunya dari Kepolisian Sektor Kecamatan Dago Pemilihan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menurunkan sejumlah personil di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Dago Pemilihan. Ini juga bagaimana sumber daya yang ada untuk kepolisian sendiri dalam menjaga TPS atau KPPS itu bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan rasa aman. Silakan Pak Aibtu Dede. Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Kepolisian Sektor Dago Pemilihan yang mengemban tugas selaku petugas keamanan, khususnya pada pilkada ini, kami dari kepolisian telah membuat semacam pelatihan-pelatihan kepada petugas yang akan melakukan pengamanan, yaitu dengan merekrut atau menjaring ya, mulai dari nantinya calon-calon untuk pengawal-pengawal pribadi, baik calon yang akan mengikuti pilkada ataupun pejabat terkait dalam penyelenggara pilkada ini, misalnya ketua KPU, ketua PPK, itu pun ketika dibutuhkan, yaitu memberikan pengamanan dan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pengamanan dari objek-objek seperti kantor KPU, kantor PPK, Panwas, hingga ke TPS, yang tentunya dengan memberdayakan personil-personil yang ada di wilayah kami, baik dari personil Polres, Polsek, bahkan kita meminta bantuan BKO ke pihak Polda, sehingga akan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pilkada ini. Demikian Pak. Baik, saya kembali ke Pak Camat Dago Pemilihan, Pak Arham. Tentunya seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua PPK, bagaimana sosialisasi yang gencar dilakukan, terutama juga kepada kaum marginal maupun pemilih pemula dalam menyalurkan hak pilihnya. Untuk pemerintah Kecamatan Dago Pemilihan sendiri, bagaimana menilai atau memberikan dorongan kepada kaum-kaum yang termarginalkan atau yang berada di pelosok-pelosok, agar mereka juga bisa mengetahui apa sosok kriteria pemimpin dan mana pemimpin mereka yang bisa mereka pilih pada setiap pemilihan umum. Silakan Pak Camat. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sasaran sosialisasi kita ini tidak hanya kepada pemilih pemula ya, tetapi semua yang terdata sebagai wajib pilih itu menjadi sasaran kita. Dan setiap momentum dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun semi resmi selalu itu kita sampaikan bahwa yang namanya pesta demokrasi, pemilihan umum maupun pilkada yang akan kita hadapi ini, itu semua masyarakat itu wajib bertanggung jawab untuk menyukseskannya. Nah, seperti itu, sehingga secara teknis penyelenggaraan pemilu ini sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ada di tingkat kecamatan, mulai dari panitia pemilihan kecamatan, kemudian ada panitia pemungutan suara yang ada di tiap desa. Ini semua regulasi ini kan mereka pasti sudah pahami, mulai dari PKPU-nya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya itu mereka pasti sudah
memahami itu. Kita pemerintah ini tentunya sangat mendukung dan memberikan dukungan, mensupport itu, membackup itu, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kendala dari setiap penyelenggara pemilu, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Ini terus kita berikan dorongan, kita berikan support agar tugas-tugas yang dilakukan oleh PPK, penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, untuk yang disampaikan tadi oleh Ketua PPK bahwa kelompok-kelompok sasaran itu, termasuk saya kira yang penyandang disabilitas misalnya, kalau toh dia tercatat sebagai wajib pilih, ya itu harus disampaikan. Kita berharap ya bahwa di pemilihan umum nanti ini wajib pilih kita ini dapat menyalurkan hak pilihnya itu ya hingga 100% kalau bisa. Ya, saya kira seperti itu Pak Datra. Ya, saya kembali ke Pak Hasrudin, Ketua PPK Dako Pemean. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pemilih juga termasuk juga dari penyandang disabilitas. Untuk wilayah Dako Pemean sendiri, apakah juga terdapat pemilih dengan penyandang disabilitas dan bagaimana upaya mereka agar meskipun dengan keterbatasan fisik maupun dengan keterbatasan yang ada sehingga mereka tetap menyalurkan hak pilihnya. Apa yang dilakukan, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PPK? Silakan Pak Hasrudin. Ya, tentunya untuk pemilih penyandang disabilitas itu untuk di wilayah kecamatan Dako Pemean itu ada, cuma tidak sebesar di kecamatan lain. Jadi untuk bagaimana caranya pemilih penyandang disabilitas itu bisa menggunakan hak pilihnya, mungkin langkah-langkah yang akan kami lakukan nanti ke depan ketika melakukan proses tahapan pemungutan suara, mereka bisa dikunjungi untuk bagaimana caranya menggunakan hak pilihnya, seperti itu Bapak. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Aibtu Dede. Tentunya dari pihak kepolisian sendiri, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dako Pemean, bagaimana juga komunikasi atau koordinasi dengan lintas sektor yang ada di wilayah Kecamatan Dako Pemean, bagaimana menjalin komunikasi dengan pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Ini dari kepolisian sendiri bagaimana upaya yang dilakukan? Silakan Pak Aibtu Dede. Baik, terima kasih. Tentunya kami ya Kepolisian Sektor Dako Pemean yang merupakan pihak keamanan yang melakukan pengamanan dalam pilkada tidak bisa lepas ya, tidak bisa bekerja dengan sendirinya tanpa adanya kerjasama dan sinergitas antara kepolisian dengan penyelenggara, pemerintah kecamatan serta pengawas. Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan itu melakukan rapat koordinasi serta membangun komunikasi, tidak mesti harus secara resmi, tidak harus secara menyurat, bisa dilakukan dengan cara via WhatsApp, telepon dan sebagainya, sehingga sinergitas kita berjalan dengan baik, sehingga ketika terdapat kendala-kendala dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan atau menghambat jalannya atau tahapan-tahapan pilkada yang berlangsung saat ini. Demikian Pak. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Camat, Pak Arham. Tentunya dalam himbauan kepada masyarakat terkait dengan memilih, tentunya petugas maupun penyelenggara di tingkat bawah tetap bekerja maksimal di lapangan. Sejauh ini apakah masih ada warga atau misalnya warga yang masih sifatnya acuh tak acuh terhadap mungkin pendataan yang dilakukan, terkait dengan informasi mengenai keluarga mereka, apakah masih ada warga yang sifatnya acuh dan tak acuh dengan pemilu nanti? Silakan Pak Arham. Kalau sepengamatan kami dan sampai dengan saat ini belum ada juga laporan yang kami terima terkait dengan adanya masyarakat yang tidak melayani Pantarli dengan baik ya. Selama ini juga tugas Pantarli berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mereka melakukan pendaftaran terhadap calon-calon pemilih kita sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid Pak. Ya, itu kemarin beberapa waktu yang lalu kan dilakukan pentahapan pencoklitan ya oleh Pantarli dan alhamdulillah masyarakat kita bisa merespon mereka juga ini dan syukurnya bahwa kita lagi dapat memperoleh data yang insya Allah dapat kita gunakan dalam pilkada nanti di bulan November Pak Datra. Ya. Baik.
Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0852 4248 6001. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Dago Pemean pada Pilpres dan Pileg 2024. Namun sebelum lanjut di dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Toli-Toli, dialog luar studio pasca pemilu langsung dari Aula Kantor Kecamatan Dago Pemean Toli-Toli. Kita sudah berada di sesi akhir dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya langsung ke Pak Aibtu Dede Sopian. Tentunya dalam pelaksanaan pemilu 2024. Apa yang menjadi motivasi atau harapan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Dago Pemean agar partisipasi masyarakat di Kecamatan Dago Pemean ini dapat dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan sehingga bisa melahirkan pemimpin yang bisa memimpin selama 5 tahun ke depan. Silakan sekaligus closing statement ya Pak Aibtu Dede. Terima kasih. Kami dari Kepolisian Sektor Dago Pemean tentunya berharap ya kepada masyarakat dalam pilkada mendatang dapat memberikan hak pilihnya sehingga dapat menentukan pemilih ke depan yang lebih bisa membangun segala aspek sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tentunya harapan yang lebih kami harapkan sekali dalam pilkada ini, kami mengharapkan kepada masyarakat kerjasamanya yakni dalam menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Dago Pemean khususnya dan wilayah negara Republik Indonesia pada umumnya. Sama-sama menjaga, sama-sama saling menyadari akan pentingnya keamanan di wilayah kita.
kami pun untuk menciptakan situasi aman dan tertib di wilayah Kecamatan Dakopen tersebut telah membuat rencana-rencana pengamanan dari seluruh tahapan, baik pengamanan pada tingkat PPK, pada tingkat PPS dan TPS, hingga pada tempat-tempat logistik pemilu, sehingga akan terciptanya situasi aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Dakopen. Demikian. Ya, baik. Saya langsung ke Pak Hasrudin, Ketua PPK Kecamatan Dakopemean. Melihat catatan 81% tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Dakopemean. Tentunya apa yang menjadi komitmen dari PPK Kecamatan Dakopemean dalam upaya mempertahankan maupun meningkatkan partisipasi ini sehingga ke depan pemilu ke depannya bisa meningkat dari saat ini yang jumlahnya 81%. Silakan sekaligus closing statementnya Pak Hasrudin. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tentunya kami dari pihak panitia pemilihan kecamatan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten supaya terlaksana dengan baik nantinya di tingkatan Kecamatan Dakopemean. Tentunya juga harapan kami bahwa dengan pasca pemilu dan pemilu kemarin yang pemilih pengguna hak pilih itu berada di angka 81% untuk kedepannya di pilkada nanti tahun 2024 ini kami berupaya untuk semaksimal mungkin meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dengan sasaran-sasaran kami tadi. Ada 7 sasaran yang akan kami lakukan untuk sosialisasi. Dengan satu sosialisasi itu ada 3 akan kami lakukan 3 kali nanti di tingkatan Kecamatan Dakopemean. Saya rasa itu yang langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih nanti di pilkada tahun 2024. Terima kasih. Ya, baik. Saya lanjut ke Pak Camat Dakopemean, Pak Arham, tentunya menyikapi beberapa narasumber tadi. Dari pemerintah Kecamatan Dakopemean sendiri, apa yang menjadi harapan atau motivasi kepada seluruh warga agar tetap komitmen dalam menyelenggarakan pemilu sehingga mereka bisa terdorong untuk menyalurkan hak pilihnya, sekaligus closing statementnya pada dialog kali ini. Silakan Pak Arham. Ya, yang pertama tentu berdasarkan data kemarin bahwa kita punya partisipasi pemilih ada 81%. Sebagai pemerintah kecamatan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya wajib pilih yang telah menyalurkan hak pilihnya, hak suaranya kepada pemilu legislatif yang digelar bulan Februari yang lalu. Ini luar biasa karena memang kita berhasil memilih calon-calon wakil rakyat kita dengan memberikan kontribusi suara yang signifikan dari Kecamatan Dakopemean, termasuk memilih pemimpin negara. Pilpres kemarin kita sudah berhasil melaksanakannya dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan lancar. Terus yang berikut menghadapi pilkada 2024 ini di bulan November insya Allah, satu hal yang perlu diketahui bahwa di Kecamatan Dakopemean ini terdapat pengurangan jumlah tempat pemungutan suara. Ini kurang lebih 50% kayaknya pengurangannya Pak. Iya, hampir 50% Pak pengurangan jumlah TPS. Artinya kita sudah dapat membayangkan bahwa akan terjadi penumpukan para pemilih di setiap TPS itu nanti pada bulan November. Ini tentu dibutuhkan pengamanan ekstra ketat. Kita berharap kolaborasi yang sudah terbangun dengan pihak kepolisian selama ini itu terus terjalin, terus lebih ditingkatkan lagi, terutama menempatkan pengamanan TPS itu yang sudah ditunjuk dari masing-masing linmas yang ada di desa, yang PAM TPS yang sudah ditunjuk, ini lebih diperkuat lagi, di backup dengan tenaga pengamanan dari pihak kepolisian, TNI Polri juga misalnya, TNI kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan. Ini karena kita membayangkan Pak, ada satu TPS itu mungkin ada sampai 500 atau 600 jumlah pemilih dalam satu TPS. Akibat dari pengurangan jumlah TPS. Nah sehingga dibutuhkan pengamanan ekstra ketat. Kemudian yang berikut, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada nanti 2024 ini,
tentu sosialisasi lebih gencar harus kita lakukan. Kita memberikan pandangan-pandangan kepada wajib pilih kita bahwa wajib kita menyalurkan hak pilih. Kemudian para penyelenggara pemilu, KPPS ini harus punya inovasi, harus punya daya kreativitas untuk menciptakan tempat pemungutan suara itu memiliki daya tarik sehingga para pemilih itu tertarik untuk datang menyalurkan hak pilihnya. Jangan sampai mereka jenuh, bosan, kemudian tersiksa datang di TPS. Tetapi kita ciptakan suasana agar mereka itu bisa nyaman, bisa terhibur, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari masing-masing KPPS nanti agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya. Saya kira itu harapan-harapan saya Pak Datra, dan sebagai closing statement saya bahwa pemilihan umum kali ini akan menentukan langkah daerah untuk 5 tahun ke depan. Mari kita sama-sama sukseskan, mari kita sama-sama ramaikan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat, Pak Arham Yakub sudah bersama kami. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah dialog luar studio pasca pemilu langsung dari Aula Kantor Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Toli-Toli. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Aibtu Dede Sopian, Kanit Intelkam Kapolsek Dako Pemean, kemudian Ketua PPK Kecamatan Dako Pemean Pak Hasrodin yang sudah hadir, dan Kepala Wilayah Kecamatan Dako Pemean Pak Arham Jakub sudah bersama kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.